Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa pengambil mata kuliah filsafat ilmu, kali ini pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membicarakan lanjutan dari yang lalu, yaitu ciri-ciri pengetahuan ilmiah. Kita telusuri lebih dalam. Ciri-ciri pengetahuan ilmiah itu yang pertama, memiliki metode. Jadi salah satu prinsip pokoknya itu adalah memiliki metode. Nah, metode di dalam pengetahuan ilmiah itu ada beberapa model. Yang pertama yaitu deduksi. Deduksi itu berpikir dari umum ke khusus. Jadi berpikir dari umum ke khusus itu disebut berpikir dengan cara deduksi. Salah satu contoh deduksi ini yaitu yang paling sederhana, barangkali kalau mahasiswa pasca sarjana itu masuk menjadi mahasiswa, sebelumnya harus melalui tes. Nah, yang lulus pasca sarjana, yang lulus tes, maka dia adalah mahasiswa yang pandai. Menjadi kesimpulan umum bahwa setiap mahasiswa pasca sarjana itu adalah orang-orang pandai. Itu deduksi. Setiap mendung itu akan hujan. Maka begitu ada mendung, berpikir kita bahwa itu akan hujan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang praksis yang barangkali ini menjadi tugas saudara nanti dalam merekonstruksi tugas-tugas pertemuan mingguan atau tugas akhir. Lawan dari deduksi itu induksi. Induksi itu berpikir dari yang khusus ke umum. Dari induksi ini kebalikan daripada deduksi. Itu induksi. Yang paling mudah untuk contoh ini, orang berpikir begini, pada waktu saat kehilangan kunci atau apapun, kehilangan apapun, biasanya orang itu akan kembali tadi dari mana dia, kemudian kemana, terus kemana, kira-kira di mana barang itu hilangnya. Itu berpikir induksi. Kebalikannya kalau deduksi balik dari yang tadi, dari sebelum ke sini kemana, oh turun ke sini, terus sebelum di situ sini, terus itu deduksi. Itu paling gampang, yang paling sederhana ya, berpikir deduksi dan induksi. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang ilmuwan, berpikir deduksi dan induksi ini merupakan suatu pekerjaan otak yang memang automatically. Kita kalau mendapat tugas, katakan menghitung suatu perhitungan, kita akan mencari ini contoh yang seperti ini ada enggak, rumusnya dulu seperti apa, kemudian bagaimana mengerjakannya, dari mana kita mulai mengerjakannya. Itu dialog deduksi induksi itu terus, dan itu semacam sudah menjadi pekerjaan otak yang built-in, yang menurut saya ya susah sekali kita untuk mendeskripsikannya lagi, karena itu sudah menjadi belief gitu ya. Nah, tingkatan berikutnya itu analisa. Setelah kita berpikir deduksi, induksi, kemudian kita menganalisa. Kalau ini begini, maka sebagusnya itu begini. Atau bisa jadi ini. Itu analisa.
Dan dari analisa-analisa itu kita mensintesa, menyimpulkan. Nah, ini dialog-dialog seperti ini itu terjadi sangat intens pada waktu kita menyusun proposal. Baik proposal tesis maupun proposal disertasi, terutama proposal disertasi. Dialog-dialog imajiner yang ada pada otak kita itu berkelindan antara deduksi, induksi, analisa, dan sintesa, itu berkelindan. Nah, itu ciri pengetahuan ilmiah. Dan yang perkembangan terakhir yang disebut dengan analetiko sintesa. Setelah menganalisa sekian banyak fenomena, sekian banyak hal, kemudian mensintesakan. Profesor Herman Suwardi almarhum memberi label analetiko sintesa ini merupakan pekerjaan otak tingkat tinggi yang menjadi ciri khas para pengampu keilmuan atau para ilmuwan. Jadi tidak gampang percaya, tidak gampang mengambil kesimpulan, tidak gampang untuk menetapkan sesuatu sebelum dipikirkan secara masak-masak dengan pola deduksi, induksi, analisa, dan sintesa yang terekam menjadi satu, dan itulah analetiko sintesa. Saya tidak tahu apakah ini yang menjadi dasar pemikiran bahwa berpikir ini apakah menjadi dasar pemikiran bahwa profesor itu kalau salah juga menjadi dalil. Saya tidak masuk ke sana. Tapi begitulah proses metode berpikir yang terus menerus terjadi, menjadi kegelisahan ilmuwan yang setiap hari bergelut dalam berpikir keilmuan. Berikutnya, ciri yang berikutnya adalah sistematis. Apa itu sistematis? Yaitu suatu kebulatan yang terdiri dari bagian-bagian yang disusun secara teratur, di mana bagian-bagian itu memiliki fungsi sendiri-sendiri, sehingga mempunyai tujuan tertentu. Itu sistematis. Nah, tersistematisir itu merupakan ciri ilmiah yang melekat kepada sistem berpikir ilmiah. Kalau kita realisasikan pada bentuk nyata seperti mesin mobil itu contohnya. Mesin mobil itu bisa hidup karena ada rangkaian sistematis secara baik dan benar antara api yang masuk dengan bahan bakar yang diledakkan pada tabung kompresi, dan secara kontinu itulah menjadi gerak mesin. Itu sistematis. Satu saja dipotong tidak hidup ya. Demikian juga karya ilmiah itu punya sistematisasi tertentu. Oleh sebab itu saya tekankan kepada saudara-saudara, sebelum saudara menulis karya ilmiah, maka sebaiknya saudara pelajari dulu aturan tata tulis karya ilmiah di suatu lembaga atau di suatu institusi yang menjadi sponsor Anda. Contoh, Anda alumni bukan dari Universitas A, tapi alumni Universitas B, S1, S2 di Universitas A. Nggak bisa Anda mengambil pola sistematika penulisan karya ilmiah di A atau di B. Maksudnya begini, dia alumni A ke B, lalu waktu nulis di B memakai referensi A untuk sistematika penulisan, tidak bisa begitu. Ini punya aturan sendiri. Contoh lain, Anda punya Anda sekolah ada sponsor
Nah, sponsor itu menghendaki Anda melaporkan sesuatu, tentu ada pedoman sistematika dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang built-in. Suatu karya ilmiah itu harus sistematis. Dia punya tujuan, punya metode, punya analisis, punya kesimpulan dan lain sebagainya. Suatu urutan tata berpikir, ontologi, epistemologi dan aksiologi secara menyeluruh dari suatu bangun sistematika penulisan ilmiah. Kemudian yang ketiga, berlaku universal, maksudnya bahwa pengetahuan itu bersifat umum, berlaku di mana saja dan kapan saja, serta oleh siapa saja. Nah, untuk itu sesuatu hasil penelitian bisa diuji oleh siapa saja, dimanapun, dan itu harus berlaku umum. Tapi ada catatan, apakah kebenaran ilmiah itu dapat memenuhi syarat ini? Sebagian ahli mengatakan harus memenuhi syarat ini, karena keberlakuan ilmu itu bersifat universal. Tapi ada sebagian kecil yang mengatakan tidak bisa karena di sana ada norma-norma tertentu. Salah satu contoh yang bagian kecil ini cloning. Cloning untuk di daerah-daerah tertentu itu tidak ada persoalan untuk binatang, untuk apa, tidak ada persoalan. Tapi ada sebagian kecil yang mengatakan tidak bisa begitu. Harus memenuhi kaidah-kaidah norma kemanusiaan atau norma-norma yang berlaku pada daerah itu. Jadi hal itu selalu ada pertentangan seperti itu. Saya kira Anda jangan terjebak dengan hal yang seperti itu, karena itu adalah sesuatu yang memang harus begitu, ya. Sunatullah ya. Jadi ya memang harus begitu ya. Ada yang setuju, tidak setuju, tidak ada persoalan. Nah, pada bukunya Pak Yuyun Surya Sumantri, beliau menambahkan yang berikutnya itu mesti harus logis. Logis adalah masuk akal, dapat diterima akal. Jadi karya ilmiah itu harus dapat diterima akal, berpikir ilmiah itu harus masuk akal, bahwa harus terjadi suatu kerangka pemikiran yang memberi latar belakang hubungan sebab akibat. Itu logis. Oleh sebab itu di latar belakang menurut konsepnya Pak Yuyun harus menjelaskan dengan benar hubungan sebab akibat suatu fenomena yang itu memunculkan masalah dalam penelitian. Nah, yang berikutnya harus empiris. Empiris itu maksudnya dapat dialami, dapat dilihat oleh indera, ada faktanya dan bersifat fisik. Ya. Jadi itu ilmiah itu harus seperti itu, dapat dialami, dapat diindra, ada faktanya dan fisiknya itu kelihatan. Oh ini loh. Nah itu kata ilmiah itu seperti itu. Berpikir ilmiah itu seperti itu. Nah, kita lompat ke berikutnya dengan menyoroti dari aspek filsafat ilmunya. Nah, kalau tadi berpikir ilmiah itu pada lapisan keilmuan saja, sedangkan aspek filsafat ilmu lebih dalam lagi, dia mengkaji pengetahuan ilmiah secara mendalam dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yaitu apanya, bagaimana caranya, kemudian untuk apa. Jadi rangkaian ketiga itu secara gamblang termuat di dalam latar belakang saudara. Kalau Anda menulis disertasi nanti akan dikejar oleh promotor Anda, oleh pembimbing Anda di S2. Sebenarnya Anda ini meneliti apa? Nah itu beliau itu menanyakan ontologi keilmuan saudara. Lalu bagaimana caranya? Nah itu sudah bicara tentang epistemologi. Terus untuk apa ini dikerjakan? Nah oleh sebab itu
saudara secara jeli dapat mendudukkan ilmu yang saudara bahas, saudara kaji itu pada aspek filosofinya ini. Nah, kita dalami satu persatu. Aspek ontologi itu objek apa yang ditelaah oleh ilmunya. Lalu bagaimana wujud objek itu? Bagaimana hubungan objek dengan daya tangkap manusia? Seperti berpikir, merasa, yang membuahkan pengetahuan dan itu ada telaah, ada aspek yang mendalam untuk ditelaah sebagai objek. Nah, itulah aspek ontologi. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam hal ini aliran-aliran yang membahas hal-hal seperti itu, kita pilah secara, saya hanya memberi contoh beberapa saja. Contohnya dari kelompok materialisme itu Demokritos, gejala alam bukan karena pengaruh kekuatan gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat di alam itu sendiri dan dapat dipelajari. Itu pendapat Demokritos yang hidup 460 sampai 360 sebelum Masehi. Yang nyata itu hanya atom dan kehampaan. Itu pendapat kelompok materialisme. Salah satu contohnya lagi William Hamilton, kemudian Thomas Hobbes, bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Berlawanan dengan paham fatalisme, yaitu segala kejadian telah ditentukan oleh nasib terlebih dahulu. Jadi ada berpikir kebalikan dari yang kelompok ini. Ya. Juga bertentangan dengan pilihan bebas yang beranggapan manusia dapat menentukan pilihan yang tak terkait pada hukum alam. Ya, jadi nggak begitu menurut paham ini, dicerminkan oleh sesuatu yang bergerak yang itu menjadi pengalaman empiris dia. Nah, paham mekanistik lain lagi. Gejala alam hanya merupakan gejala kimia fisika semata. Kaum vitalistik ini hidup adalah sesuatu yang unik, yang berbeda secara substansi dengan sekedar proses fisika kimia belaka. Itu yang mekanistik yang seperti itu. Jadi paham-paham seperti itu hidup sebelum Masehi sudah memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak keilmuan seperti itu. Ya. Tokoh idealisme yang lain itu adalah Hegel, yang mutlak adalah roh atau jiwa. Itu menurut Hegel. Yang lain tidak mutlak. Nah, kalau tokoh realisme modern itu antara lain John Locke, David Hume, Francis Bacon mengatakan bahwa pengetahuan yang benar itu yang dapat ditangkap indera. Kalau nggak bisa ditangkap indera ya nggak bisa itu. Nah, untuk mendalami ini saya mohon saudara baca bukunya Prof. Yuyun halaman 43, di sana akan lebih leluasa Anda berdialog dengan itu kan, yang kalau dijelaskan di sini barangkali tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan yang benar yang dapat dijangkau oleh indera menurut ketiga tokoh tadi. Kaum monistik itu Wolff salah satunya, bahwa berpikir merupakan aktivitas elektrokimia dari otak. Itu monistik mengatakan, Wolff mengatakan begitu, bahwa berpikir itu aktivitas elektrokimia. Karena dia mengatakan elektroda. Jadi ada elektron-elektron yang bergerak pada waktu kita proses berpikir. Nah, paham dualistik René Descartes, John Locke itu malah mengatakan begini, membedakan antara zat dan kesadaran. Apa yang ditangkap indera dan indera manusia adalah bersifat mental, bahwa Descartes yang nyata adalah pikiran. Makanya dia mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Itu paham kelompok ini. Ya. Nah, lanjutan lain, John Locke pikiran pikiran semula seperti lempeng lilin yang licin,
kemudian atau tabula rasa, lalu pengalaman indera tadilah yang menempel di lilin tadi merupakan sebagai pengalaman yang itu merupakan pengetahuan. Jadi manusia itu tidak lebih dari lempeng lilin yang bersih tanpa cacat, dan yang dimasuk pengalaman-pengalaman lah yang mengukir lempeng lilin tadi, ya, tabula rasa tadi. Saudara-saudara, kita lanjutkan bagaimana mereka melihat tentang tahu. Jadi kalau mekanistik itu bersifat materialis, vitalistik bersifat idealis, materialistik dan idealis itu bedanya ditokoi oleh materialistik oleh Hobbes dan idealistik itu oleh Berkeley. Saya kira ini yang menurut saya perlu kita pahamkan bersama, dan yang berikutnya yang kita nanti akan ketemu dengan probabilitas yang tokohnya itu adalah Paul Sartre, ya, menjatuhkan pilihan kepada probabilitas, yaitu teori peluang. Yang teori peluang ini banyak sekali tergambar pada ilmu pengetahuan alam. Teori peluang yang berkembang di ilmu pengetahuan alam, di fisika, matematika, kita bisa lihat itu. Nah, dari rangkauman semua itu, saya ingin menutup pertemuan kita pada hari ini. Saya ingin mengulas satu pendapat atau satu screenshot dari satu cerita dari Khalil Gibran. Suatu hari Khalil Gibran bertanya kepada gurunya, bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu yang paling sempurna di dalam hidup ini? Sang guru menjawab, berjalanlah lurus di taman bunga, lalu petiklah bunga yang paling indah menurutmu, dan jangan pernah kembali ke belakang. Gibran mencoba. Setelah berjalan di ujung, dia menghadap gurunya dengan tangan yang hampa. Gurunya bertanya, mengapa kamu tidak mendapatkan bunga itu? Gibran mengatakan bahwa sebenarnya saya tadi sudah mendapatkan. Di 10 langkah pertama saya dapatkan bunga yang bagus. Tapi saya berpikir jangan-jangan di depan sana masih ada bunga yang paling bagus. Saya tidak petik. Terus pada akhirnya saya tidak menemukan bunga yang terbagus itu. Itulah guru. Lalu gurunya mengatakan, itulah hidup. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini kecuali yang maha sempurna yang menciptakan. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.